Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sipa Salsabila dengan NPM 19 10 63 10 70 107 dari 3D PJKR. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum pembelajaran. Yang pertama ada pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, monitoring. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Adapun arti evaluasi kurikulum adalah salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Sebagai seorang guru, sudah seharusnya mengetahui mengapa kurikulum itu harus dievaluasi dan apa yang menjadi tujuan dari evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini dapat mencangkup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum, seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Fokus evaluasi kurikulum itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, outcome based evaluation merupakan fokus evaluasi kurikulum yang paling sering dilakukan. Pertanyaan yang sering muncul pada jenis evaluasi ini adalah, apakah kurikulum telah mencapai tujuan yang harus dicapai? Yang kedua yaitu intrinsic evaluation, merupakan evaluasi sarana dan prasarana penunjang kurikulum. Evaluasi sumber daya manusia untuk menunjang kurikulum dan karakteristik anak yang menjalankan kurikulum tersebut. Adapun tujuan evaluasi kurikulum adalah yang pertama, menentukan efektivitas suatu kurikulum atau program pembelajaran. Yang kedua, menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum atau program pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tingkatan keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang keempat, menentukan masukan untuk memperbaiki program. Yang kelima, mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu menetapkan keterkaitan antar komponen kurikulum. Selanjutnya adalah fungsi evaluasi kurikulum, yaitu menurut Tyler, yaitu untuk memperbaiki kurikulum melalui hasil belajar evaluasi produk. Yang kedua menurut Cronbach, untuk memperbaiki kurikulum dan memberi penghargaan. Yang terakhir menurut Scriven, yaitu untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang ada. Scriven membedakan evaluasi kurikulum dalam dua fungsi, yakni fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif dilaksanakan apabila kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif yaitu dilaksanakan apabila kurikulum telah dianggap selesai pengembangannya atau evaluasi terhadap hasil kurikulum. Selanjutnya adalah pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap proses belajar mengajar. Secara sistematik, evaluasi pembelajaran diarahkan pada komponen-komponen sistem pembelajaran yang mencangkup komponen input, yakni perilaku awal siswa, komponen input instrumental, yakni kemampuan profesional guru atau tenaga kependidikan, komponen kurikulum, yaitu program studi, metode, dan media. Komponen administrasi, yaitu alat, waktu, dan dana. Komponen proses, ialah prosedur pelaksanaan pembelajaran.
Komponen output ialah hasil pembelajaran yang menandai ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, perhatian hanya ditujukan pada evaluasi terhadap komponen proses dalam kaitannya dengan komponen input instrumental. Adapun fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu untuk pengembangan. Untuk pengembangan suatu program pendidikan yaitu meliputi program studi kurikulum, program pembelajaran, desain belajar mengajar, pada hakikatnya adalah pengembangan dalam bidang perencanaan. Perencanaan mengandung nilai strategis karena merupakan acuan dalam rangka operasionalisasi pendidikan atau pembelajaran. Pengembangan setiap rencana atau program membutuhkan data dan informasi yang akurat dan untuk diperlukan instrumen evaluasi yang handal. Yang kedua yaitu untuk akreditasi. Berbeda dengan fungsi yang pertama, evaluasi juga berfungsi dengan bertujuan untuk menetapkan kedudukan suatu program pembelajaran berdasarkan ukuran atau kriteria tertentu, sehingga suatu program dapat dipercaya, diyakini, dan dapat dilaksanakan terus, atau sebaliknya program itu harus diperbaiki atau disempurnakan. Suatu program yang diyakini kehandalannya berarti telah diakreditasikan. Untuk menetapkan akreditasi, program diperlukan data atau informasi pendukung berdasarkan penilaian dengan tolak ukuran tertentu. Peran evaluasi kurikulum. Peran evaluasi kebijakan dalam kurikulum pendidikan minimal berkenaan dengan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi terhadap moral, judgment. Konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Hasil dari evaluasi berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Hal ini mengandung 2 pengertian. Pertama, evaluasi berisi suatu skala nilai moral. Berdasarkan skala tersebut, suatu objek evaluasi dapat dinilai. Kedua, evaluasi berisi suatu perangkat kriteria praktis. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, suatu hasil dapat dinilai. Yang kedua, ada evaluasi dan penentuan keputusan, yaitu pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan atau kurikulum banyak, yaitu guru, murid, kepala sekolah, orang tua, para inspektur, pengembang kurikulum, dan sebagainya. Pada prinsipnya, tiap individu di atas membuat keputusan sesuai dengan posisinya. Besar atau kecilnya peranan keputusan yang diambil oleh seseorang sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya serta masalah yang dihadapinya pada suatu saat. Yang terakhir ada evaluasi dan konsensus nilai. Dalam berbagai situasi pendidikan serta kegiatan pelaksanaannya, evaluasi kurikulum sejumlah nilai-nilai dibawakan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan penilaian dan evaluasi. Para partisipan dalam evaluasi pendidikan dapat terdiri atas orang tua, murid, guru, pengembang kurikulum, administrator, ahli politik, ahli ekonomi, penerbit, arsitek, dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.